Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fadila dari kelas 11 IPS 3 ingin membacakan jenis buku biografi dalam program resensi. Judul bukunya B.J. Habibie Si Jenius, tahun terbitnya 2017, pengarangnya Jonar T.H. Situmorang, kotanya Yogyakarta. Sinopsis bukunya: Bahrudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia anak keempat dari 8 bersaudara. Orang tuanya adalah pasangan Bugis Jawa, Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Kedua orang tua Habibie berasal dari keluarga terhormat dan terpelajar. Kakek Habibie adalah ulama Islam terkenal. Ayah Habibie adalah lulusan sekolah pertanian di Bogor. Pada 1948, Alwi Habibie menjabat sebagai kepala Departemen Pertanian Negara Indonesia Timur, sementara ibunya datang dari keluarga dokter. Sejak kecil, Habibie menyukai mesin. Menurut Titi Habibie, jika ditanya, kalau besar mau jadi apa, ia selalu menjawab, insinyur. Pendidikan menengahnya ditempuh di HBS atau Horger Burger School di tengah jalan. Tahun 1950, ia pindah ke Bandung dan sekolah di Government Middle Bar School sampai 1951, lalu lanjut ke sekolah menengah atas Katolik dari 1951 sampai 1954. Biografi penulisnya: Jonar Situmorang M.A. merupakan seorang penulis buku biografi Presiden Indonesia dari era Soekarno hingga Joko Widodo. Kegemarannya dalam menulis membuat dirinya senang menciptakan puluhan buku unik tentang filsafat, humor, keagamaan, hingga 7 buku biografi Presiden Indonesia, mulai dari biografi Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Joko Widodo, lengkap ditulis oleh Jonar. Kelebihan bukunya: itu salah satunya dapat dilihat dari cover buku ini yang sudah menjelaskan bahwa buku ini merupakan biografi dari seorang Habibie, sehingga pembaca tidak perlu membaca sinopsis buku. Hal ini dapat kita lihat pada bagian cover. Penulis membuat gambar Habibie menjadi gambar utama cover buku ini. Selain dilihat dari cover, keunggulan buku ini dapat dilihat pada bagian terakhir, tepatnya saat-saat kesuksesan Habibie. Penulis mencantumkannya dalam sebuah tabel sehingga tidak menyulitkan pembaca dalam membaca buku ini. Bahan kertas yang tidak mudah rusak dan tidak berwarna kusam menambah nilai buku ini, sehingga para pembaca tidak bosan ketika membacanya. Ukuran huruf yang digunakan juga tidak terlalu besar namun tidak terlalu kecil, memudahkan para pembaca untuk membaca buku ini. Kekurangannya: tak ada gading yang retak, sama halnya dengan buku ini. Buku yang berjudul B.J. Habibie Si Jenius ini mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya ialah banyak ditemukannya hasil copy paste dari kutipan buku lain yang membuat beberapa bagian isi buku tidak sinkron. Hal ini dapat saya buktikan ketika penulis mencantumkan tanggal wafat ayah dari Habibie, Alwi Abdul Jalil Habibie, di halaman 25, paragraf ketiga, kalimat pertama dikatakan bahwa Alwi wafat pada tanggal 10 September 1950 di Makassar, sedangkan pada halaman 50, sebab meninggalnya sang ayah, penulis mengatakan bahwa Alwi ayah Habibie meninggal pada tanggal 13 September 1950 di Makassar, dan beberapa hal lainnya.
Hal ini tentunya membuat para pembaca, khususnya saya sendiri, menjadi bingung dengan hal yang memang menjadi kebenarannya. Selain itu, kelemahan lain dari buku ini masih sama, yaitu tidak semuanya hasil copy paste sehingga beberapa kutipan yang dikopi terlihat berbeda dengan kutipan lainnya. Penggunaan bahasa asing di dalam buku ini juga menjadi salah satu kelemahan, bukan hanya bahasa Inggris, namun juga bahasa lain. Misalnya bahasa Jerman, bahasa Gorontalo, dan beberapa bahasa lainnya. Tentu hal ini membuat pembaca mengalami kesulitan ketika membaca, terlebih saat memakai arti dari bahasa asing tersebut. Kesimpulannya, itu dapat diambil buku ini adalah meskipun Habibie terlahir dari seorang ayah yang berasal dari keluarga terpandang dan seorang ibu yang berasal dari keturunan ningrat, hal tersebut tidak membuat seorang Habibie menjadi sombong. Melainkan hal tersebut ia gunakan sebaik mungkin untuk mencapai cita-citanya, yakni menciptakan pesawat terbang. Hobi membacanya lah yang membuat Habibie dapat mencapai keinginannya sejak kecil tersebut. Memasuki perkuliahan, di mana saat itu ayahnya telah meninggal, membuat ibunya tidak mau menjadi tulang punggung keluarganya, sehingga mengalami kesulitan keuangan. Namun hal tersebut tidak mematahkan tekad awal seorang Habibie. Dibekali dengan otak yang jenius, Habibie meneruskan perkuliahannya di Jerman dan berhasil mendapatkan beasiswa di sana. Meskipun banyak rintangan yang ia terima sewaktu di negeri orang, tidak ada satu hal pun yang berhasil mematahkan semangatnya. Hingga pada akhirnya Habibie sukses. Ia telah menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1998. Pada Mei 1998, Habibie naik jabatan menjadi seorang presiden ketiga negara Indonesia. Lain halnya dengan presiden lain yang memimpin dengan wakilnya, Habibie menjabat sebagai presiden tanpa adanya seorang wakil presiden. Tidak hanya sukses dalam bidang politik, Habibie yang mempunyai otak jenius membuatnya dikenal sebagai ahli penerbangan. Karena keberhasilannya dalam menciptakan pesawat terbang, hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kisah Habibie ini mengajarkan kepada kita agar selalu berusaha untuk mencapai cita-cita, sama seperti Habibie yang pantang menyerah agar berhasil membuat pesawat terbang. Demikian juga kita, para pembaca, seharusnya kita tidak pantang menyerah dalam mencapai cita-cita kita. Apapun itu, jika kita sudah berusaha, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekian, terima kasih.